Ya gini ya. Oke, jadi siang ini mau singkat, padat dan jelas gitu aja ya buat teman-teman. Kita mau sharing aja, belajar bareng-bareng. Sorry kalau misal nanti suaraku agak aneh atau kenapa? Karena memang lagi cedera sih. Tenggorokan ini lagi cedera. Jadi aku akan sharing hari ini tentang obedience gitu ya. Kalau kita lihat 2 minggu yang lalu kita flashback sedikit ya. Kita ngomongin apa sih minggu pertama? Kita ngomongin roh versus daging gitu ya. Koiman bilang bahwa apa yang kita beri makan itulah yang akan tumbuh gitu ya. Kalau daging kita yang kita beri makan, hawa nafsu kita yang kita kasih makan, ya itulah yang akan tumbuh, itulah yang akan kuat dibandingkan dengan roh kita. Nah, terus pertanyaannya, hidup dalam roh itu seperti apa sih gitu ya. Kita kan bertanya-tanya ya, apakah ngeroh ya setiap jalan dalam nama Tuhan Yesus. Terus ketemu orang sakit atau ketemu siapapun keluar pintu misalnya ya, bahasa roh dulu mungkin ya. Atau ditengking dulu ya, dalam nama Tuhan Yesus atau apa lah kayak gitu. Ternyata hidup dalam roh itu bukan ngeroh yang aneh-aneh gitu. Tapi hidup dalam roh itu kita tahu kehendak Tuhan dan mampu untuk melakukannya. Di minggu pertama kita udah belajar soal itu. Minggu kedua, Ko David sharing ya, hidup dipimpin sama Roh Kudus. Wah, gimana lagi itu ya? Apa enggak lebih ke roh lagi? Nah, tapi ternyata hidup dipimpin Roh Kudus tuh gimana caranya? Ternyata cukup kita tahu kelemahan kita. Apa sih yang jadi kelemahan daging kita? Kita sadar gitu. Terus kita libatin Tuhan. Kita belajar dengerin Tuhan. Tuhan maumu apa? Lewat doa. Kita ngobrol, kita komunikasi sama Tuhan. Dan yang terakhir kita juga harus belajar untuk taat. Nah, aku mau nyambung dari sharing Ko David minggu lalu bahwa kita harus taat. Nah, apa sih sebenarnya taat itu? Taat itu kalau menurut kamus ya, aku searching itu senantiasa tunduk pada Tuhan, pemerintah dan sebagainya. Berarti tunduk ya, sama yang lebih tinggi. Nah, kalau aku waktu memikirkan ini, aku punya pemahaman bahwa taat itu kita tahu dan kita melakukan secara konsisten. Itu namanya taat gitu. Jadi enggak cuma tahu, tapi kita juga senantiasa melakukan, senantiasa tunduk sama itu. Oke, kita udah tahu tuh arti taat. Terus kapan ya kita harus taat? Apa waktu cuma di gereja? Apa waktu di depan mamah tok? Apa waktu cuma waktu komsel? Kelihatannya taat gitu ya. Kan baca Alkitab, baca ternyata enggak gitu ya. Kapan ya kira-kira waktu kita harus taat gitu ya? Yuk kita buka di Yosua 1 ayat 8. Silakan dibuka Android suci. Yosua 1 ayat 8. Yang sudah ketemu bisa katakan amin. Belum ketemu berarti. Amin. Yosua 1 ayat ke-8. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Jadi di sini aku menggarisbawahi bahwa janganlah kita lupa memperkatakan gitu. Jangan cuma kita tahu, jangan cuma kita belajar. Tapi renungkanlah itu siang dan malam. Tuhan tidak bilang cuma siang, Tuhan tidak bilang cuma malam. Tapi Tuhan bilang siang dan malam. Berarti setiap waktu kita merenungkan itu. Nah, merenungkan itu apa? Merenungkan itu bisa jadi memikirkan atau mempertimbangkan itu dalam-dalam. Jadi setiap apapun yang kita perbuat, yuk kita merenungkan biarlah itu bisa sesuai dengan yang Tuhan mau gitu. Nah, ini aku nemuin satu terjemahan yang bagus ya di Good News Translation.
itu sama di ayatnya, Yosua 1 ayat 8 bilang, be sure that the book of the law is always read in your worship. Study it day and night and make sure that you obey everything written in it. Obey. Then you will be prosperous and successful. Jadi ya, di sini di Yosua bilang bahwa kita nggak hanya cuma tahu kitab Taurat firman Tuhan, tapi kita harus melakukan. Kita harus nggak cuma belajar, tapi merenungkan juga gitu siang dan malam setiap waktu. Nah, kenapa sih kita harus taat? Pertanyaan, kenapa? Kenapa harus taat gitu loh? Susah. Untuk taat itu susah sih gitu ya. Waktu kemarin aku ditanya sama Ko David, ya minggu depan mau sharing apa? Oh, sharing ini. Tiba-tiba dia ngomong sesuatu ya. Tuhan mau kita taat, bukan karena kita takut. Bukan untuk kita takut gagal. Oh, aku takut gagal sih, makanya aku harus taat sama Tuhan gitu ya. Aku harus baca firman supaya aku tuh berhasil pekerjaanku. Bukan gitu. Tapi Tuhan mau kita taat karena kita mengasihi Dia. Jadi karena Tuhan sudah mengasihi kita, gimana cara kita mengasihi Tuhan? Yaitu dengan taat. Bukan kamu taat karena kamu bakal gagal dalam hidupmu. Jadi bukan aku harus taat supaya aku berhasil. Aku harus taat supaya aku naik kelas. No, tapi Tuhan mau kita taat supaya karena kita mengasihi Dia. Bukti cinta kasih kita sama Dia. Gitu. Nah, di ayat yang sama di Yosua 1 ayat 8 tadi kalau ditanya kenapa harus taat, mungkin jawabannya kita bisa nemu ya di ayat ini. Di akhir dikatakan bahwa sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bahkan Tuhan bilang menyediakan ya, nih loh kalau kamu taat, kamu bakal berhasil dan bakal beruntung gitu. Tapi seringkali kita berpikir ya, loh tapi kalau enggak taat, sebenarnya banyak tuh teman-temanku juga enggak taat gitu, bahkan enggak kenal Tuhan, tapi hidupnya lebih enak, hidupnya lebih lancar, hidupnya lebih cantik, lebih kaya, lebih pede, mungkin gitu ya. Kenapa aku harus taat gitu? Kenapa taat tuh susah gitu? Aku dikekang gitu ya, aku harus berbuat baik. Katanya aku harus jadi dampak buat di sekitar gitu ya. Kenapa? Kenapa harus taat gitu loh? Ketika kita taat, berhasil dan beruntungnya tuh nggak cuma buat kita, tapi menurutku tuh kita dapat double. Beruntungnya buat kita dan kita juga bisa memuliakan nama Tuhan gitu. Nah, ada yang ingat kisah Daniel nggak ya? Yuk dibuka di Daniel 6 ayat 26 gitu ya. Jadi waktu memikirkan mau sharing apa gitu soal ketaatan, terus mau cerita tentang siapa, tiba-tiba keinget soal Daniel ini. Di mana Daniel harusnya dia waktu itu disuruh menyembah raja, tapi dia nggak mau kan, dia lebih memilih beribadah kepada Tuhannya. Dia lebih memilih untuk berdoa walaupun dia tahu resikonya gitu. Susah kan? Aku tahu kalau aku harus taat, susah, aku nggak bisa seperti yang lain, aku nggak bisa nyaman seperti yang lain. Tapi Daniel memilih dia tetap berdoa sama Tuhannya. Di Daniel 6 ayat 26, kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Ayat 27, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ayat 28, dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Ayat 29 perhatikan, dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Jadi setelah Daniel dimasukin ke gua singa, ternyata dia selamat, ya kan? Karena dia taat sama Tuhan, Tuhan melindungi dia. Terus rajanya ini menyuruh semua rakyatnya untuk menyembah Allahnya Daniel. Jadi menangnya double, gak hanya Daniel selamat, tapi Tuhan dimuliakan lewat hidup Daniel. Nah, itu yang aku tangkap dari kenapa kita harus taat toh, walaupun susah gitu. Tapi dalam lembah kekelaman ketika kamu taat, Tuhan juga pasti akan tolong kamu. Mungkin kamu nggak nyangka ada orang-orang di sekitar nolong kamu kecil-kecil gitu ya.
Mungkin kamu mikir, alah apaan sih? Nggak kerasa gitu ya, nolong kecil-kecil, cuma dengerin ceritamu, cuma encourage kamu gitu. Mungkin kamu nggak merasa, tapi itu penyertaan Tuhan juga bisa lewat orang-orang di sekitarmu gitu. Mungkin kita nggak merasain, tapi Tuhan sudah sediakan. Jadi kenapa kita harus taat walaupun sulit? Karena kita tahu di depan tuh kita bisa dapat kemenangan yang double. Buat kita sendiri berhasil dan untuk kemuliaan nama Tuhan gitu ya. Di Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin gitu ya. Kita udah tahu nih kenapa harus taat gitu ya. Terus gimana kira-kira caranya buat taat? Kira-kira gimana ya? Kan sulit ya, maksudnya sulit ya. Untuk tahu aja tuh gampang, tahu tok gampang, belajar tok gampang. Untuk taat gimana ya caranya untuk taat? Yang pertama, libatkan Tuhan dan Roh Kudus. Ya. Kita nggak bisa menggunakan kekuatan kita sendiri. Oh aku mau taat gitu. Teman-teman tahu kan daging itu lemah, tapi roh penurut. Jadi sulit, kita harus melibatkan Tuhan dan Roh Kudus pastinya. Kita perlu bantuan dan pimpinan Roh Kudus. Kita perlu jujur. Kita perlu jujur gitu. Tuhan tuh enggak perlu mau kasih tahu kelemahanmu, Dia sudah tahu. Yang Dia mau kita jujur sama Dia. Apa yang jadi kesusahan kita, kesulitan kita, kelemahan kita gitu. Dia pingin kita tuh sadar, kita tuh lagi di mana. Kita lagi hangat hubungannya sama Tuhan atau kita lagi dingin. Tuhan cuma pingin kita sadar supaya kita bisa balik. Tapi sebenarnya Dia sudah tahu kamu sekarang lagi di mana. Yang kedua, tulis dan komunikasikan langkah apa yang mau kamu ambil gitu. Jadi mungkin setelah kita 3 minggu ya belajar supaya sehat secara rohani gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang tergelitik ya. Aku pengen baca Alkitab lebih serius. Aku pengen punya hubungan sama Tuhan yang lebih serius gitu. Mungkin teman-teman bisa tulis di notes di HP gitu ya. Notes misal atau reminder, bikin alarm untuk baca Alkitab gitu. Atau teman-teman bisa cerita waktu komsel gitu ya. Aku pengen baca Alkitab tapi sulit. Mungkin teman-temannya bisa mengingatkan gitu ya di komsel. Sesederhana itu teman-teman bisa tulis notes gitu ya di HP. Mau ngapain aja hari ini. Aku mau baca ayat apa gitu. Atau teman-teman berkreasi bisa nulis juga, nulis di kertas mungkin ya kalau yang suka nulis di kertas. Aku harus apa? Ayo berdoa, ayo baca Alkitab gitu ya. Jadi mengingatkan diri sendiri, tapi juga dengan action, jangan cuma dipikir tok, karena hanya dipikir bisa lupa gitu. Jadi harus dikomunikasikan dan ditulis gitu. Yang ketiga yang paling penting adalah komitmen dan konsisten. Gitu ya. Kita udah libatkan Tuhan, kita minta pimpinan Roh Kudus. Aku mau lebih dekat lagi sama Engkau nih Tuhan gitu. Oke. Langkah selanjutnya aku mau bikin reminder gitu ya. Aku tulis mau baca Alkitab. Selanjutnya harus komitmen dan konsisten supaya beneran taat gitu. Karena kalau hanya dilakukan sekali berarti itu bukan taat. Itu namanya hangat-hangat tai ayam. Gitu ya. Jadi di Yakobus 1 ayat 23 mengatakan sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi kalau kamu cuma tahu, kamu cuma dengar firman tapi enggak melakukan, sama aja kamu cuma tahu tapi kamu enggak ngapa-ngapain. Udah. Padahal di sana kamu bisa melihat ketika kamu lihat cermin, oh kurang ya ternyata ya. Misalnya dandananku kurang ya, oh ternyata aku rambutku kurang gini ya. Gitu. Tapi ketika kita enggak melakukan, ya udah kita stuck di situ. Jadi kita harus komit dan konsisten ya. Komitmen tuh enggak dari hal-hal yang besar kok. Komitmen dari hal-hal yang kecil, dari hal yang simple gitu. Perubahan tuh enggak selalu dari hal yang besar, tapi dari hal yang kecil mungkin yang enggak terlihat sama teman-teman di sebelahmu. Gitu.
Kan aku mau bahas perihal berdoa ya. Kan teman-teman ngomong, doa tuh gimana ya? Kata-katanya gimana? Kata-katanya seperti apa? Apakah harus manis seperti puisi? Gitu? Apakah harus panjang, 20 menit kita berdoa? Doa itu seperti kita komunikasi sama Tuhan. Doa itu ngobrol. Kayak kamu ngobrol sama aku, kayak kamu ngobrol sama teman-temanmu. Doa itu seperti itu, jangan dipikir sulit gitu ya. Aduh untuk taat, Cik Bibi ngomong harus berdoa. Padahal aku enggak bisa berdoa gitu. Berdoa itu ngobrol sama Tuhan, bersyukur, Tuhan terima kasih gitu. Tuhan terima kasih untuk hari ini, kalau kamu ada salah kamu minta ampun gitu. Bahkan setiap hari harusnya kita minta ampun karena ada kesalahan yang kita sengaja ataupun kita enggak sengaja, kita enggak tahu. Dan libatkan Tuhan dalam doamu gitu. Dia enggak perlu dikasih tahu gitu ya. Kamu boleh minta karena kita anaknya, kita punya hak untuk minta. Tapi di akhir aku kasih saran kita bisa ngomong, tapi semuanya aku kembalikan sama engkau. Semua aku kembalikan sama engkau, aku berserah gitu. Boleh teman-teman minta, Tuhan aku mau sekolah di Universitas A. Ngotot gitu, boleh. Tapi di akhirnya teman-teman tetap harus ngomong, tapi biarlah semua kehendakmu yang jadi gitu. Minta Tuhan yang pimpin setiap apapun yang jadi keputusanmu, jadi langkahmu, itu perihal berdoa. Kemudian baca Alkitab. Enggak perlu kita berlomba-lomba untuk habis satu Alkitab ya. Aku enggak bilang teman-teman enggak harus baca, teman-teman baca. Tapi masalahnya adalah seringkali kita berlomba-lomba untuk aku hari ini harus 1 pasal, aku hari ini harus 2 pasal gitu. Kalau teman-teman enggak bisa, mulai dari 1 ayat. Lebih baik tahu sedikit dan melakukan daripada teman-teman tahu banyak banget tapi enggak melakukan. Lebih baik teman-teman tahu sedikit dan melakukan daripada teman-teman tahu banyak tapi teman-teman enggak bisa melakukan gitu. Jadi baca Alkitab itu bukan soal cepet-cepetan. Oh 1 tahun aku harus selesai 1 Alkitab. Tapi baca Alkitab itu soal kita baca dan kita menghidupi firman-Nya. Gitu ya. Jadi aku enggak bilang enggak baca Alkitab, boleh ya. Baca Alkitab, tapi semampu kita. Ayo kalau bisa dari 1 ayat, yuk kita mulai 1 ayat. Direnungkan hari itu direnungkan ya, besok 1 ayat lagi. Nanti kalau sudah bisa konsisten, ditambah lagi 2 ayat. Kalau bisa konsisten lagi 1 pasal gitu. Karena perubahan dari yang hal-hal yang kecil, bukan dari hal-hal yang besar gitu ya. Nah, kemudian perihal bersekutu ya, komsel. Di Kisah Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, berkali-kali kita tahu para pastor di sini bilang kita nggak bisa sendiri, pertumbuhan tuh nggak bisa sendiri, kita butuh keterbukaan, kita butuh komunitas gitu ya. Jangan sampai kita hanya dengar masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Itu namanya nggak taat gitu. Jadi aku mau himbau teman-teman, yuk cuma 1 jam aja 1 minggu kita rutin ikut komsel gitu. Karena Tuhan juga suka kalau kita tuh bersekutu. Tuhan tuh suka, Tuhan kita adalah Tuhan yang pribadi yang suka dengan komunitas gitu. Ikut CC itu penting teman-teman, cuma 1 jam aja Tuhan cuma minta fokusmu 1 jam aja 1 minggu gitu. Dan terakhir closing ya, menjadi tahu tidak menjadikan kita taat. Tapi kalau kita taat, kita akan tahu mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan. Intinya Tuhan tuh jelas mau kamu tuh sukses ya. Mau Leoni sukses, mau Bu Menteri juga berhasil, mau Sela juga sukses. Tapi dia paling mau kalau kita tuh sadar dan kita tuh berdiam dalam rohnya dia. Gitu ya, kuncinya taat gitu. Nah terakhir sebelum kita berdoa, mungkin kita bisa refleksi ya. Yuk kita udah dengar nih firman, kita ibadah setiap minggu gitu ya. Kita jadi Kristen sudah bertahun-tahun. Kita udah ibadah misal hari Minggu 2 kali ya, sama kelas pembekalan 3 kali. Kayak minum obat ya, 3 kali.
Nah, yuk aku mau ajak teman-teman kita melakukan apa yang jadi kebenaran firman Tuhan gitu. Jangan cuma tahu, oke Ci aku tahu, aku setiap minggu belajar kok, aku saat teduh kok, aku baca firman, tapi kelakuan di luar nol. Aku tahu sebagai orang Kristen supaya aku tahu Tuhan ngomong apa sama aku harus baca firman Tuhan. Tapi susah Ci, ngantuk, rak mudeng aku ndak mudeng, firman tuh ngomongin apa gitu. Sama aja teman-teman, cuma tahu tapi ndak melakukan gitu. Aku mau aja yuk kita berpikir lagi. Tuhan kasih kita satu hari 24 jam ya, kita beraktivitas mungkin 20 jam lebih gitu. Mungkin hari itu Tuhan cuma minta kamu 5 menit, 10 menit, 15 menit cuma doa, ngobrol sama Tuhan. Mau nggak kamu kasih waktumu untuk Tuhan? Tuhan kasih kita waktu nih, 24 jam kali 7 ya seminggu. Tuhan cuma minta kamu komsel 2 jam, betah enggak toh? Tuhan cuma minta waktu segitu loh, sisanya terserah kamu mau ngapain. Mau kamu jungkir balik, mau kamu ngapain terserah gitu. Tuhan cuma minta waktu sedikit dari kamu, sedikit dari kalian gitu. Kira-kira apa yang kalian bisa berikan dari waktumu yang sedikit itu? Semoga hari ini teman-teman nangkep sesuatu, kita mau melakukan, kita mau komitmen gitu ya. Jadi dari mungkin nanti waktu di komsel bisa dipantau ya. Harus saling mendoakan, ya kan? Dipantau sudah baca firman belum gitu ya. Dipantau, ikut CC yuk, ikut gitu. Karena Tuhan cuma minta waktu sedikit kok, teman-teman coba bayangin 24 jam. Dia cuma minta waktu 1 jam. Tuhan gak minta waktu 20 jamnya, 20 jamnya terserah kamu gitu. Dia cuma minta sedikit dari kita. Bisa gak kita memberikan yang sedikit itu jadi luar biasa buat Tuhan. Amin.